Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue di channel Raya Ramadan ya. Sorry gue baru bikin video lagi udah beberapa bulan yang lalu ya udah nggak ngupload nggak bikin video. Sebenarnya ada gue bahannya kan, maksudnya video yang udah gue bikin gitu tapi belum gue edit karena gue nggak sempat kan. Waktu itu gue banyak kerjaan, ya sekarang juga banyak kerjaan sebenarnya kan. Terus gue kadang kalau udah pulang keburu istirahat tidur gitu kan, jadi nggak niatnya mau bikin video, tapi ya keburu istirahat duluan gitu kan karena capek gitu kan. Nah, di video kali ini gue pengen ngebahas kaki-kaki depan ya, karena gue habis benerin kaki-kaki depan nih. Totalnya berapa, gue pakai apa aja partnya kan. Sebenarnya kemarin pengen benerin mesin dulu apa kaki-kaki depan gitu kan. Sebenarnya mesin gue tuh udah dibenerin, tapi ya ada masalah lah lagi, nggak beres kerjaannya. Nanti gue ceritain, pokoknya gue jelasin di video selanjutnya ya. Sekarang gue pengen ngebahas kaki-kaki depan dulu. Jadi gini, kaki-kaki depan gue tuh emang sebenarnya dari sebelumnya tuh bukan mati ya, nggak mati sebenarnya, bukan mati ya, soknya mati lah, tapi dalamannya masih oke, masih lumayan masih bagus lah kan. Kemarin itu tiba-tiba soknya itu udah gak mau naik. Nah itu jadi lu kalau naik motor itu ya kagak enak banget, lu kayak kagak pakai sok naik motor kan. Gue udah anjir lah, nggak nyaman gitu kan, dalam hati gue udah nggak nyaman banget, udah kayak naik gerobak gue kan. Maksudnya suara bodi gerucuk udah berisik banget kan. Akhirnya gue mutusin benerin kaki-kaki depan lah, karena kan waktu itu kan bekas jatuh kan, motor gua bengkok lah. Tapi kayak waktu itu bengkok karena asnya kan. Nah, sampai akhirnya waktu itu 2023 motor ini gue bawa ke Jogja, kalian mudik lah, udah lurus udah senter tapi nggak mau ngesok kan. Kira pas udah pulang dari Jogja, gue niatnya mau ganti kampas rem kan sama bearing roda. Pas gue pasang nggak presisinya karena apa nggak tahu, tiba-tiba nggak presisi aja, bingung kan. Nah akhirnya dari 2023 itu udah gue diemin sampai sekarang nih 2026 terakhir kemarin gue diemin, kagak gue servis apa-apa, udah males kan. Akhirnya waktu itu gue nemu di Facebook lah, dia jual copotan tapi jasa servis. Akhirnya gue kesana kan, ada servis, dicek dulu. Gue pengen tahu emang segitiganya apa memang asnya. Nah di sini beberapa dari kalian pernah dengar kasus jadi T-nya Vario itu nge-V kan, jadi semakin di downsize itu jadi V gitu kan. Mungkin kalian beberapa udah pernah dengar, kayak di penjelasannya Pak Yono juga ada kan, gue sempat ngeliat. Sebenarnya gini, itu tuh bukan penyakit karena cuma beberapa motor doang. Dan gue pikir itu kasus itu cuman ada di Vario 125 ke atas. Dibilang penyakit juga bukan penyakit gitu kan, karena nggak merata, cuman di beberapa motor doang kan, maksudnya nggak hampir semua gitu. Nah pas dicek kemarin, coba soknya ditinggiin kan, bener pas ditinggiin dia mau center. Pas kita downsize, salah satu soknya yang sebelah kanan ya, yang bukan ada kalipernya, itu tuh rada ke belakang, terus nggak center. Nah begitu dia dipanjangin soknya, maksudnya di standarin, dinormalin, masuk AC itu lancar, maksudnya presisi gitu kan. Nah pas diperhatiin lagi, dicek bener, pas begitu rada di downsize itu nge-V dia. Jadi gimana ya, ini kan T nih, ini T, nah jadi nge-V gini nih, rada nge-V gitu kan. Terus juga kayaknya memang karena AC udah jelek kan yang satunya, jadi emang udah kayak agak bengkok, kayak nggak presisi kan asnya. Terus juga udah baret-baret kan. Akhirnya ya udahlah, gue ganti juga kan asnya. Gue juga nggak tahu ya kenapa kasusnya Vario kayak gitu, karena nggak di semua motor Vario, tipenya semua Vario tuh kayak gitu. Jadi cuman 1-2 motor doang yang ngalamin kasus kayak gitu. Gue juga nggak tahu, dibilang penyakit dealer juga enggak sebenarnya kan. Jadi nggak tahu, emang aneh aja, nggak tahu. Jadi mau nggak mau harus diakalin dari bosingan sebelah kanannya kan, rada dipapas karena tetap nge-V gitu kan, karena kan motor gue downsize lagi kan. Ini langsung kita spill aja ya, kaki-kaki depan gue ganti apa aja nih. Nah ini dia ya motornya, gue baru banget saya nyuci kan, barusan gue nyuci lagi kan karena emang hujan terus kan. Gue spill barangnya dulu, gue pakai apa aja, terus apa aja yang diganti ya. Pertama gue Dix kan, ini gue ganti kan pakai 260 mm kan. Ini gue pakai merek Kimsako apa ya kan. Nah ini pakai merek Kimsako kan. Ini harganya murah, di bawah cepet, sekarang di bawah 100.000 kan. Nah jadi sebenarnya kemarin itu ya gue nyari budget murah lah, maksudnya oke gitu kan. Nah gue nyari, gue ada
3 pilihan, BSM, MOS kan masih di atas 100 ya, kalau BSM di bawah 100 juga kan. Nah sama Kimsako. Nah gue nanya-nanya dulu lah ke temen gue yang make Kimsako. Nah temen gue ada yang udah pakai Kimsako, itu awet dari zaman dia sekolah. Dia seangkatan sama gue ya, dia lulusan 2023 juga. Dari zaman dia sekolah itu dia make 2021 2022 sampai sekarang masih tebel kan, masih enak dipakai. Nah akhirnya gue mutusin beli Kimsako. Gue beli harga di 96.000 kalau nggak salah, pokoknya cepet kurang lah, 100.000 kurang kan. Nah pas gue pakai ternyata nih beneran ya lumayan, untuk harga segitu lumayan. Ini tebelnya kan 3 mili ya, 3 mili deh tebelnya kan. Pas gue coba kering dipakem, maksudnya lebih pakem dibanding pakai dik sebelumnya, karena dik sebelumnya itu gue udah parah. Nih gue ambilin ya dik sebelumnya. Nah nih dik sebelumnya ini udah kemakan parah, ini udah lumayan dalam tuh, kelihatan nggak sih? Seharusnya kelihatan. No tuh kan, tuh makan nih dik standarnya. Karena emang gue sekalian aja maksudnya ganti kan, jadi gue gantilah kayak merek Kimsako ini. Pas gue tes hujan enak, pakem itu. Pas gue pergi lumayan jauh, gue pergi tuh pakai lumayan lama. Nah dari sini ke daerah Jakarta Selatan lah, hujan full hujan kan. Sebenarnya berangkatnya enggak, pas berangkatnya belum hujan, pas di jalan hujan kan. Tetap gue pakai ngerem ya pakem, kayak rem pada umumnya gimana ya, pokoknya lebih pakem dibanding gue pakai standar ya, karena kan diameter kan dia lebih gede, otomatis daya cengkram dia buat ngerem ban depan itu lebih mudah dibanding lu pakai yang ukurannya kecil kan. Karena kan dia pakai yang ukuran ini kan hampir mendekati diameter si bannya kan, ring 14. Untuk harga 90-an ribu menurut gua worth it banget. Kalau kaliper memang standar udah nisin, tapi gue yang 1 piston bukan 2 piston. Udah sepaket ya, dapat bracket tambahan buat ke kaliper kan, otomatis kan harus pakai bracket tambahan kan, karena kan dia diameter lebih gede kan. Tapi namanya ring 14 lu pakai 260 mm kan, discnya udah pasti mepet pelek. Tapi ya oke aja, nggak masalah kan. Bautnya juga dapat buat bracketnya nih kan. Nah dibilang seret apa enggak belum tahu, karena ini masih baru, kampas gue itu masih baru kan, jadi gue gak tahu ya, masih rada seret gitu kan. Nih gue coba ya bentar ya nih. Tuh masih bunyi nempel kampas kan, masih baru pasang, belum ada seminggu ini gue pasang kan. Kampasnya juga baru, jadi gue barengan ganti kampas sama ganti ini barengan kan, biar enak lah. Kalau semisalkan masih seret nanti udah beberapa bulan kampas udah kemakan, gue mau nyoba ganyering, karena kan ganyering di mana ya, di sini apa ya, mungkin di sini lah, pakai yang 10 mili apa 12 mili gitu, gue lupa. Di sini apa di sini gue lupa ganjelan, ntar gue coba lah. Terus gue ganti apa lagi, velg. Nah, kenapa gue ganti velg standar gue, kenapa? Padahal velg standar gue masih oke aja, aman-aman aja ya kelihatannya, tapi di bagian rumah bearingnya udah kemakan satu. Akhirnya gue mutusin beli lah lagi velg copotan. Punyanya ini, gue punyanya KZR, dapatan punya KZR. Kalau depannya mah semua Matic Honda PNP sih masuk ke depan ya, kayak velgnya Vario New, Light Old kan, Vario 125 ya. Pokoknya semua velg Honda depannya ya Matic Honda. Tapi kalau PC gue nggak tahu ya, kalau PC, kalau Vario CP60 gue nggak tahu ya. Pokoknya di luar itu ya, di luar dua motor itu kayak PCX, Vario CP60 gue kurang tahu. Sisanya PNP depannya, tinggal pasang gitu kan. Tapi dia nggak PNP-nya di yang belakang, karena buat tromolnya Vario 125 ke atas sampai 150 kan, itu tromolnya lebih gede dibanding Matic Honda 110. Nah kecuali lu pakai velgnya Matic Honda 110 depan belakang PNP. Nah ini gua ambilin velg sebelumnya ya, buat lihat kondisinya kayak gimana. Nah ini dia velgnya ya, sebenarnya masih oke aja kan, tapi bearingnya kemakan. Mana ya ini tuh selama ini gua ganjel pakai plat kan, kayak kaleng gitu ya, sampai hancur begini. Jadi misalkan jarak berapa, 2 minggu lah biasanya, jarak 2 minggu itu udah oblak lagi, harus ganti kan. Gue sekalian ganti bearingnya kan, jadi jarak 2 minggu ganti bearingnya tuh sampai tipis, jadi kan dia kegerus terus kan, biar nggak goyang nggak bunyi kan. Nih mana ya, kelihatan nggak ya, nih ini kegeruk ini tuh sampai udah rata noh.
kan. Gue nggak tahu ya bisa ditanam daging apa enggak, gue nggak tahu nih. Kalau bisa mah pengen gue tanam daging aja, jadi ya cadangan karena masih bagus. Maksudnya ya paling cuman ya bekas coak-coakan ya, atau bekas coak-coakan sama kayak ini kan bekas coak-coakan. Nah cuman ini doang nih yang satu yang sebab aman. Jadi kenapa dia bisa kayak begini? Biasanya itu gini, misalkan bearing udah oblak itu tetap dipaksa jalan kan. Nah tapi emang gue beberapa kali itu bearing udah oblak gue paksa jalan kan. Jadi bearing gue tuh juga cepet oblak, gue kan nggak pakai yang ori kan. Terus shock gue mati nggak main. Jadi begitu ada ya jalan rusak apa gimana kan, namanya bearing kan, namanya shock kan penahan kan, peredam kan. Jadi si bearing kan langsung numpuk jeder. Misalkan lu contoh deh nabrak lubang misalkan ya, otomatis kan dengan shock lu nggak main kan nggak ada peredam kan, jadi langsung hentakan kan. Jadi pasti bearing lu kena, maksudnya cepet kenanya kan, udah pasti itu kan. Kira gue mutusin ganti kan, gue dapet di harga 170. Itu juga susah nyarinya kan, dia mereka rata-rata mau pasangan kan, karena belakang gue juga masih baru kan. Belakang gue itu tromolnya juga udah habis kan. Nah niatnya mau ingin gue pasang baru, apa bukan pasang baru, gue tambah daging kan niatnya. Tapi nantilah, malah masih bisa kepake ngerem kan. Waktu itu dia mintanya tadinya sepasang, akhirnya gue bilang nggak jadi deh, karena emang gue nyarinya depan doang. Akhirnya dia mau kan, depan doang. Nego gue tembak harga 150, nggak kena, dia maunya 170. Yaudah gue ambil aja 170, karena daripada susah lagi nyari, segitu juga udah lumayan kan, karena kondisinya juga masih lumayan. Maksudnya ini kan bekas, tinggal gue repaint aja lagi kan. Terus yang penting gue satu dalamnya nih, rumah bearing kalau gue ini, nah dia masih kencang banget kan. Yang penting gue dalamnya ini kan. Nah itu gue 170. Nah terus ban, karena tadi niatnya gue belum mau ganti ban nih, tapi pas gue pulang jalan benerin shock nih, ban gue bocor. Gue pompa dulu lah, biasa emang udah parah, udah gue pakein ban dalam, ban depan itu Maxxis juga kan. Udah emang udah parah, bocor lah, gue pompa nggak lama bocor aja. Gue udah males, gue ganti lah. Akhirnya gue ganti ban lagi sekarang baru kan. Jujur nih gue dapet murah loh. Iya tahun 2025 rata-rata kan jual 2025 itu masih di atas ya 240 sampai 250. Nah gue kemarin tuh dapat murah ini. Ini ukuran standar 80-90 yang depan kan. Oh ini gue dapet di harga 220 sama pentil jadi tambah 10 230 nih. Udah sama masang. Jadi itu gue lagi lewat, lagi nyari bengkel, nggak sengaja ada bengkel gitu ban, ada Maxxis kan. Nah gue tanya-tanya harganya, kok murah banget di tempat bengkel-bengkel biasa gue masang masih mahal, keluaran 2025 kan. Kira-kira gue ambil lah. Nah niatnya tadi gue pengen ini ban yang gue nggak tahu, ban bukan ban baru sih, maksudnya yang lagi viral sekarang, lagi banyak dipakai, Tomimoto ya, Tomimoto kan. Harganya mau murah, Tomimoto tubles 190.000. Tapi gue gini, ada beberapa kasus dia ngebuang. Jadi lagi dulu jalan kadang ngebuang, gimana ya ngejelasinnya, pokoknya ngebuang lah. Yang udah make ngerasain kasus kayak gitu, lo tahu sendiri lah gimana kan. Gue ragu lah mau masang Tomimoto. Nah emang harganya murah 190, itu ukuran 90/80. Terus looknya juga ngedonat banget, emang bagus banget gitu kan. Nah, tapi gue ragu. Nah terus orang bengkel juga ngomong gini, pasti ragu karena ngebuang ya gitu kan. Iya bang, itu ragu karena kan kasusnya gitu. Tapi nggak semua juga kayak gitu, ada beberapa yang aman-aman aja kan. Terus dia ngomong, sebenarnya kalau di sini pakai Tomimoto belum ada yang kasus kayak gitu sih gitu kan, dia ngomong. Tapi akhirnya gue milih yaudah Maxxis aja lah lagi gitu kan. Nah sebenarnya harganya beda dikit sama Green Devil. Nah tadi gue niatnya mau ngambil Green Devil itu di 245 kan, beda tipis lah, beda 20 ribuan kan. Tapi akhirnya gue ngambil Maxxis aja kan, karena belakang Maxxis gue ya, walaupun emang ini ban udah lumayan ya, kalau dibilang lumayan jelek ya nggak jelek-jelek banget sih. Selama gue make oke aja, yang penting perawatannya kan. Karena kan kasus dia belendung terus retak lah, terutama retak-retak ya. Tapi selama gue make belum pernah gue kayak gitu kan. Akhirnya gue pakai Maxxis lagi kan, karena emang enak kalau untuk hujan, udah enak, harganya juga pas masuk kan. Gue beli di harga sama pentil 230 udah sama masang kan. Nah terus shock nih paling utama, shock ya. Jadi gini, tadi kan udah gue jelasin ya masang Navia. Nah sekarang shock tuh gue habis berapa sih, 440 itu udah gue ganti as, tapi nggak ori ya, aftermarket lah. Gue chattingan dulu kan sama orang dari dia, as itu pokoknya udah jasa sama masang sama reborn kan, itu 300 sekian lah kan. Dia juga nyadiain tuker tambah gitu kan, tapi belang yang satu punyanya gue lupa, kali yang sini punya KZL, yang sini punya KVB kan. Nah akhirnya gue ngomong kan, sebenarnya kalau gue benerin ini sama tuker tambah itu harganya tipis, lebih murah tuker tambah dikit, karena
Tuh pertama tuh gope lah, udah downsize berapa senti, udah reborn kan. Akhirnya gue mutusin udahlah cek aja lah dulu. Gue kesana lah ngecek kan, ternyata ya udah isiannya masih aman. Nah ternyata pernya gue ini, gue kan nggak tahu, gue kan tangan kedua ya. Nah, jadi per dalamnya itu gue udah pakai punyanya KZL. Dia lebih rapat, lebih pendek kan. Sebenarnya nggak masalah, sama aja empuk juga kan. Tapi standarnya KVB itu Vario Carbo itu dia lebih lebar, lebih panjang. Dibilang empuk, empukan KVB emang. Punya KVB itu lebih empuk kan. Karena gue suka beberapa kali bawa motor KVB itu lebih empuk kan. Dia ngomong sebelum gue kesana, ngomong dia juga ada asoknya aftermarket tapi empuk, hampir kayak ori ya. Akhirnya gue pikir-pikir, udahlah gue pakai asok yang itu aja dulu deh, apa namanya, yang aftermarket. Gue kesana ngecek kan, gue mereknya juga lupa lagi. Pokoknya ya bungkusnya itu warnanya biru, ada gambar motornya biru muda campuran biru ke tua gelap gitu. Pokoknya gue lupa mereknya apa kan. Barangnya juga lumayan susah dicari kan. Gue pikir kan ada beberapa kayak contoh satu asok Fukukawa lah, terus cocok gitu kan biasanya dia harus ada yang diakalin kan, karena di lubangan bawahnya itu nggak presisi, nggak rapat kan. Gue lupa pokoknya di bagian sininya nih, gue pak itu nggak rapat kan. Nah dia ini pas gue jadi gue masang itu sembari dikasih penjelasan sama dia, terus kayak di sharing lah, dikasih ilmu sama dia juga kan. Nah pas gue kasih lihat bener-bener, lu nih gue pakai asok ini nggak ada rubahan sama sekali, biar nggak jeduk tuh nggak ada sama sekali. Jadi benar-benar udah tinggal pasang, sama lu tinggal main di tekanan oli kan. Nah, gue lupa mereknya apa asnya, tapi bener-bener empuk. Ntar gue contohin ya, gue ini gue downsize 3 cm, terus gue turunin dikit tuh, ini bener-bener empuk, hampir mendekati kayak ori. Bener dia ngomong, pokoknya ini hampir mendekati kayak ori mas. Bener, pas gue cobain ini mau mendekati hampir kayak ori gitu kan. Tapi ya namanya lu downsize, lu ngorbanin jarak main. Udah pasti dibilang lebih apa, tetap empuk kayak standar ya enggak, karena kan lu ngorbanin jarak main, sok lu makin pendek kan, tapi masih empuk. Nah yang masalah kasus jadi V itu, T-nya dari V itu, nah mau nggak mau ini gua papas. Ini dipapas sama orangnya supaya ini masuk. Jadi kalau nggak dipapas ini kan rada manjang ke sini. Jadi si shocknya itu lu bengkek gini, kayak gue sebelum gue servis dibengkek gini. Nah otomatis itu nggak bakal empuk. Karena apa? Si per di dalamnya itu melintir kan, lu bengkek gini kan, per di dalam itu melintir. Jadi dipapas lah, papas dikit, dipasin asal ini masuk kan. Nah ya aman. Pokoknya total gue 440 itu. Ganti seal, olinya free kan. Ya olinya pakai oli hidrolik kan. Olinya oli hidrolik, bukan oli yang merah-merah gitu. Sebelumnya tuh gue sebenarnya pengen ganti di bengkel, tapi menurut gue mending gue masuk ke tukang sok lah yang lebih paham kan. Tapi ntar ini gue sementara, ntar kalau ada duit lagi ya pengen gue ganti pakai yang ori lah tetap kan. Gue ya untuk sama ini make aman-aman aja kan, tuh nggak ada baret, nggak ada apa-apa, masih oke asnya, nggak ada bocor-bocor apa-apa kan. Pokoknya 440 tuh di reborn, terus seal, as, sama downsize. Nih coba kita tes ya empuknya kayak gimana ya. Nah segitu tuh empuknya, iya lumayan empuk. Kalau gue bilang emang bener-bener hampir kayak ori kan. Nah lu kalau kalian mau lihat looknya downsize 3 cm gimana ya. Nah rata-ratanya kan rata banget tuh. Ya lebih bagus aja sih, lebih rata. Jadi nggak terlampau ekstrim, jadi nggak terlampau apa nunduk banget kan si sok depannya. Jadi sok belakang gue kan pakai standar, ukuran standarnya dia kan 310 kan. Depan gue downsize 3 cm ya lumayan. Kalau gue naikin ya, mungkin gue naikin otomatis dia turun lagi kan, turun segini. Mana ya? Nah segini. Nah ini jarak mainnya segini kan, itu masih enak. Lu kalau di bawah jalan itu kelihatan motor tuh masih kelihatan rata gitu, nggak yang terlampau nunduk begini banget. Karena kalau lu terlampau nunduk begini, lu nggak enak nahan, otomatis tangan lu nahan kan, terlampau capek. Nah itu udah. Terus gua juga benerin seal mah murah,
hasil ini ya murah, cuman 27.000 udah sama oli kan, maksudnya ditambahin olinya, nambah oli kan. Udah perbaikan itu. Sama ini komsir belum nih, gue niatnya mau ganti komsir nih, nggak tahu besok apa sekarang, ntar lihat ya. Karena panas banget kan, gue juga masih malas keluar kan, jadi belum tahu. Jadi totalnya berapa, coba kita hitung ya. Coba kita hitung nih, kelihatan nggak? Dix pertama, Dix itu 97 lah, karena 96 lebih apa gue buletin jadi 97 ya. 97 ditambah sok benerin sok 440, ditambah ban 230, velg 170, seal 27, terus bearing ya, bearing itu gue beli 15 kan. Apalagi ya, udah. As ini as gue ganti. Kenapa gue ganti? As sebelumnya bengkok, rada bengkok tapi dikit banget. Pas gue coba puter, oh ternyata bengkok kan. Jadi makanya kadang gue muternya tuh harus yang pas presisi biar nggak jadi keras. Makanya gue bingung kemarin, kok sok gue jadi keras lagi. Ternyata pas gue cek bengkok, asnya nih bengkok nih, rada bengkok dikit. Sebenarnya nggak kelihatan, tapi pas gue puter gini gue perhatiin kan. Nah di sok ini gerak nih, ininya gerak nih, maju mundur apa, nyamping kiri kanan kan, tipis tapi kan, oh ternyata bengkok. Akhirnya gue ganti. Ini gue bukan pakai ori ya, ini gue beli 30.000 aftermarket ya, 30 ada 1.900.000 komstir ya. Komstir nih gue mau ganti nih sekalian dimasukin aja. Komstir itu gue niatnya pakai Fukukawa, dia harganya di 45 ribuan sama masang 100.000 ya, 110-an lah paling ya, tambah 119. Kemarin gue udah nanya kan, karena kemarin nggak sempat, jadi niatnya hari ini, tapi nggak tahu nih panas banget kan, mungkin sore apa gimana gue nggak tahu ya. Pokoknya kemarin gue nanya 100 ribuan sampai 110 ribu lah udah sama masang, nggak pakai merek Fukukawa. Kenapa gue nggak mau pakai Daytona ya, pertama terlalu mahal, kedua ya gue pakai yang biasa aja lah, yang kuat, apa yang penting kuat kan. Karena gue pernah pakai Honda kan, komsirnya Honda. Gue bukan ngejelekin Honda ya, nggak, gue mungkin perawatan ya apa gimana, perawatannya harus lebih ekstra apa gimana ya. Jadi lu bayangin aja, gue baru ganti komsir Honda, jalan sebulan, begitu gue ngantem lubang udah cetek lagi oblak. Pas dibuka bener buyar. Total tadi segini ya, 1,119 kan, 1.119.000 segituan. Gue benerin kaki depan. Nah niatnya gue bulan depan benerin mesin, karena udah parah, asapnya juga lumayan parah. Gue gak mau, takut gue loss kompresi ya gimana, gue udah beribet. Makanya gue nyetok oli, gue nyetok kunci busi, obeng ya. Jangan sampai, sebenarnya jangan sampai sewaktu-waktu loss kompresi, maksudnya ada pertolongan pertama lah gitu kan ya. Insya Allah bulan depan abis lebaran lah gue benerin mesin kan, biar enak. Karena kenapa gue nggak ke Mio dulu, gue pengen ngerapin nih motor dulu, karena emang pengen gue buat touring nih motor. Karena emang tujuan gue kan touring kan, mau touring jalan-jalan lah intinya kan, pengen touring kan. Makanya Mio gue rada stop dulu, gue full ngerapin nih motor, kelistrikan. Kalau body gue bodo amat, gue tipe kalau orang body belakangan lah, intinya motor gue sehat. Kalau gue gitu, lu mau body bulek gimana bodo amat gitu, yang penting gue mesin. Body belakangan gue bisa bentar-bentaran lah. Ntar penjelasan tentang mesin gue kenapa udah turun mesin gitu lagi, jarak 2 bulan udah berasap lagi parah, terus kali keluar ngelitik, terus kiraan klepnya kacau. Ntar gue jelasin di video selanjutnya ya. Gue akhiri cukup sampai di sini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.